Selamat pagi semuanya. Ini tembok rada-rada aneh gitu ya guys. Aku lagi nunggu Gojek. Aku mau ke LPK Women Can Drive yang ada di Jalan Sudirman Pekalongan, dekat Rumah Sakit Hermina, Penolawen. Aku mau latihan nyetir mobil. Pengen banget bisa, biar bisa biar bisa manfaat aja gitu. Nganterin ibu, misalnya ibu mau pergi-pergi gitu biar gak panas. Terus juga pengen aja kalau misalkan musim hujan pengen bawa mobil ke kampus gitu. Doain aja. Aku ngambil paket yang fast drive itu harganya 350.000 selama 4 jam berturut-turut, jadi langsung gak ada model jeda-jeda. Aku pengen langsung kayak gitu karena sebenarnya udah bisa, cuma belum terdek. Ya mungkin sih ini pikiran aku aja, hati aku aja, semuanya itu dari kemantapan hati kan. Kalau mobil motor semuanya itu kendaraan begitu. Aku lagi nunggu Gojek karena nanti rencananya mau ke rumah Ida, jadi aku nggak bawa motor sendiri, motor tak tinggal di rumah nanti biar mungkin kalau abinya mau jemput anak-anak. Temboknya bagus ya guys. Oke ya, gimana sih nanti serunya aku latihan mobil. Kalau misalkan memang sempat untuk direkam, untuk direcord, aku record. Kalau enggak ya sudahlah. Oke, bye. Kan duduknya nyaman. Nyaman itu kalau mobil manual ditandai kaki kiri bisa nginjak kopling penuh. Kalau belum tinggal diatur kurang mundur atau kurang maju sesuai posisi kita. Nah ini seperti ini. Kemudian dicek tangannya. Telapak tangan kita bisa menyentuh bagian atas. Kalau ini tadi tempat duduk, ini ngecek sandaran. Jadi sandaran juga harus sesuai. Kadang kalau orang belum tahu kan inginnya saya ingin di depan, sandarannya dimajuin, badannya gini terus. Itu nanti dalam jangka waktu beberapa menit, jam enggak nyaman jadinya. Nah kalau sudah pastikan ini netral, bisa digeser kiri, bisa digeser kanan. Jadi netral. Selanjutnya handrem itu biasanya sudah posisi ketarik begini. Oh, kalau pas posisi Ketika kita memulai nyetir. Selanjutnya kaki kanan siap rem. Terus pasang kunci. Kalau kunci dimasukkan ini posisi lock. Lock itu kunci setir. Kemudian putar sekali. Ini posisi ACC. ACC itu aksesoris biasanya. Nah ini contoh radio tem nyala. Kemudian putar berikutnya ke 3. Lampu-lampu di sini nanti nyala. Ini posisi on. Posisi on betul. Jadi beberapa arus sudah mengalir ke alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian start. Karena tadi ini sudah netral, kaki kanan siap, rem ini di starter berarti aman. Kita hidupkan. Nah, sekarang mesin sudah hidup. Beberapa lampu yang di sini tadi khususnya yang gambar aki mati, berarti mesin sudah hidup. Selanjutnya cek spion kanan dan kiri. Oh iya, sudah bisa berfungsi. Bisa berfungsi melihat belakang kanan, belakang kiri. Kemudian kita pakai sabuk pengaman, ini yang ke-6. Pastikan bunyi klik. Nah ini rapi, rata, rapet. Nah, berarti saya sudah siap nyetir nih. Pegang setir itu rileks aja. Kalau jarum jam itu angka 9, angka 3. Ini posisi untuk menaruh ibu jari. Alternatifnya angka 10, angka 2. Nah, dari posisi ini nyalakan rating kanan. Buka jari-jari, tarik. Ini isyarat ke kanan, belok kanan. Mati. Nyalakan rating kiri, isyarat belok kiri. Sen itu lampu rating namanya. Tarik, mati. Kalau kita angkat lampu tembak, lampu dim. Kalau kita putar sekali lampu kota. Terus sore. Kalau malam hari putar 2 kali lampu depan nyala. Matikan lagi. Nah sekarang kita ke posisi kaki. Kaki kanan saya ini berfungsi untuk ngerem, menekan pedal rem atau nginjak gas atau ngegas. Nah posisi tumit itu di lantai begini, sehingga beban kaki kita itu di lantai. Kalau mengerem tinggal bantuan ibu jari dan telapaknya nyentuh sesuai kebutuhan. Kalau mau ngegas sentuh di ujung bawah, Nah dengan ibu jari contoh. Nah, ini ngegas ini. Nah gas dengan lembut, dengan perasaan.
hasilnya didengarkan, rasakan getaran mesinnya. Kalau dilihat di RPM di sini ini ada gerak, dia naik 1, 2, itu berarti putarannya kali 1000, 2000 RPM, 3000 RPM kayak gitu. Oke, jadi fungsi gas itu sebenarnya untuk mengatur jumlah bahan bakar yang menjadi tenaga. Kalau orang umum kan fungsi gas membuat mobil kencang, itu sebenarnya secara teknis salah. Nah, berikutnya posisi kaki kiri saya ini nanti khusus menginjak pedal kopling. Jadi kalau kopling itu kita tekan, ini memutus tenaga dari mesin ke roda. Kalau kita angkat, menghubungkan, nyambung tenaga dari mesin ke roda. Makanya ketika mengangkatnya itu harus lembut, rileks, supaya terjadi proses yang lembut sehingga perpindahan tenaga nyaman, mesin bekerja dengan wajar. Tapi kalau kadang mengangkatnya menghentak, mati mesinnya. Nah, itu salah satunya di situ. Nah, sekarang fungsi berikutnya yaitu di sini persneling. Ini tongkat persneling. Persnelingnya ada di bagian sana dekat mesin. Nah, fungsi persneling secara umum itu mengatur tingkat kecepatan sesuai yang diinginkan pengemudi. Sebagai contoh, gigi 1 0 sampai 20, gigi 2 10 sampai 40, gigi 3 20 sampai 70. Ini contoh aja. Nah, posisi tadi berada di posisi netral. Netral itu berada di sini. Nah, di tengah-tengah sini ini netral. Makanya tadi cirinya bisa digeser kanan, bisa digeser kiri. Berada di sini, kiri, berada di sini. Nah, ini namanya alur netral ini. Nah, ini alur gigi 1 2, alur gigi 3 4, alur gigi 5, dan ini R itu mundur. Jadi kalau saya mau oper 1, ini kopling saya injak dulu, pol. Geser kiri, dorong. Nah, 1 kedua, tahan kiri, tarik. Karena dia di alur kiri, tahan, tarik, berarti lurus saja. 2 ketiga, 2 di sini, 3 di sini. Jadi dorong, lepas. Nah, lepas itu netral. Dorong 3 ke 4. Ini 1 alur, berarti tinggal tarik aja. Tarik. Jadi megang ini jangan kuat-kuat, santai. 4 ke 5, dorong, netral, geser kanan, dorong. 5 ke 4, tarik, lepas, netral, tarik, 4 ke 3, dorong. 3 ke 2, tarik, netral, geser kiri, tarik. 2 ke 1, tahan kiri, dorong. 1 ke netral, tarik, lepas. Nah, ini netral. Itu masalah persneling. Oke, sekarang kita coba teknik angkatan. Jadi teknik angkatan dari berhenti biar jalan. Jadi mesin sudah hidup. Mesin hidup itu berarti sudah berputar di putaran stasioner. Putaran stasioner itu kalau diukur kurang lebih 800 rpm sampai 1200. Kalau di mobil ini tertera di angka 1. Jadi rata-rata di angka 1 ini berarti mesin sudah hidup di putaran stasioner 1000 rpm. Berarti sudah ada tenaga. Sekarang kita buktikan. Ini handrem saya lepas, tarik pencet dorong bawah. Gigi saya masukkan 1. Nah, kaki kanan saya masih nempel, bukan nekat. Kaki kiri saya angkat, lihat depan. Angkat pelan, mulai gerak, tahan. Nah, ini namanya mulai gerak. Ini setengah kopling bahasa singkatnya. Nah, tahan dulu, biarkan roda muter. Baru kita lepas pelan-pelan. Nah, udah jalan. Saya mau berhenti, kopling penuh, kopling dulu. Kalau ingin berhenti di kopling, karena posisi tidak aman, direm pelan-pelan. Nah, rem itu fungsinya menghambat dan menghentikan roda. Jadi saya pelanin, kemudian berhenti. Nah, karena posisi sudah nggak bisa maju, saya netralin dulu nih. Netral. Sekarang saya mau mundur. Mundur itu R. Tinggal digeser kanan, tarik. Nah, tinggal sekarang kita lihat situasi kanan dan kiri. Oh, mepetnya kiri, berarti konsentrasi kita banyak di sana. Karena di kanan lebih longgar, jadi ke sana. Karena posisi lurusnya setir ini tidak usah dienggok-enggok, lurus saja. Oh, nggak berubah. Jadi mobil normal itu kalau jalan lurus datar, setir didiamin aja lurus terus. Kecuali jalur bergelombang atau belok, baru dibelokkan atau digerakkan sesuai kebutuhan. Nah, ini sebagai contoh, ini teknik angkatan. Nah, sekarang udah jalan. Nah, ini mau keluar.
sekalian keluar ke sana. Ini berarti untuk tanda ya Pak juga ya, kalau misalnya di layar. Jadi kalau kita kebetulan mobil ini dilengkapi yang namanya istilah kamera mundur, kamera parkir. Jadi alat ini memang kadang ada mobil bawaan pabrik dan ada yang dimodifikasi sendiri. Nah kalau kita terangkan dari posisi mundur itu sebenarnya lihatnya spion kanan kiri untuk ngecek belakang. Kalau belakang tengah lihatnya spion sini. Nah ketika kita pasang kamera mundur, nah, garis ini menunjukkan pinggirnya mobil, sampingnya mobil ini. Jadi ini sampingnya mobil, ini sampingnya mobil. Nah ini batas belakang penglihatan kamera. Jadi kalau di belakang itu tembok itu sampai di sini ini masih aman. Hati-hati, di sini masih aman. Di sini masih aman, tapi mendekati garis biru dan merah ini sudah sangat pelan-pelan. Ketika nanti sudah mencapai angka di sini, ini sudah mulai bunyi tit tit tit. Jadi ada suaranya begitu. Ketika sudah di sampai merah ini, tek bodi belakang itu di sini, dia akan bunyi tit. Nah itu Anda harus berhenti. Berarti ada benda yang jangan Anda tabrak istilahnya. Jadi ketika sudah sampai sini ini pelan-pelan. Nah contoh nih, saya mundur. Nanti mendekati gerbang. Ini udah deket kan? Ini kalau dilihat begini, ini masih kurang 1 meter, kurang lebih kalau dilihat langsung. Itu masih belum di sini persis. Nah, sekarang posisi ini pas. Makanya di sini gerbangnya nggak kelihatan. Coba saya ulangi maju. Ini sambil ngomong ada pertanyaan tadi. Kan mobil ibu saya kan ras Pak. Ya. Nah, jadi kan kayaknya Ada kameranya juga. juga. Cuman sensornya juga Nah, sensitif banget. ini kan masih kelihatan. Ya. Berarti masih di sini kan? Garis aman. Nah, ketika ini sudah mulai nggak kelihatan, tek. Ini sudah di sini sekarang. Kalau kita lihat itu sudah dekat. Ketika kita pas di sini ini sudah nggak kelihatan, berarti posisi ini kurang dari 1/2 meter ini. Biasanya sudah bunyi tit 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 di posisi ini udah nggak kelihatan. Ini benar tit, jadi harus berhenti. Kalau ada tembok. Ya entah tembok, entah mobil, entah pohon bunyi. Pokoknya ada benda di belakangnya yang terekam di kameranya sih, Bay. Oke. Nah ini kalau motor setir itu ini namanya sistem push and pull ini, kayak gini ini. Sistem push and pull. Oke, berarti dari sini tidak apa-apa ya. Oke, yuk. Tidak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah diterangin teori-teorinya dan ini mau praktek. Bismillahirrahmanirrahim, doain ya guys, semoga lancar. Deg-degan aku. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, deg-degan. Nginjak rem. Nah, Coba. iya maju, saya mau maju gitu. Remnya angkat dulu. Iya. Terus masih nempel rem. Nah, angkat gobling sedikit. Angkat dikit. Kanan lagi, kanan, tahan. Nah, balas kiri, stop. Rem lagi, netralin giginya. Kan remnya tarik. Nah, Ini nanti ke kanan apa ke kiri? nanti ke Gini lagi, didorong lagi. gini. Iya. Gak kelihatan sih. Kelihatan sih. Kelihatan. Tapi agak penuh, jadi kesini lagi aja. Kemana? Sini. Sini Geser Bu. ke sini. Oh, ini. Jadi nyenengannya biar penuh. Oh, biar kelihatan. Nah, iya. Biar ada penampakan. Iya. Saya itu kemarin ngajar orang tunarungu sama tunawicara. Tapi alhamdulillah bisa. Tunarungu dan tunawicara. Coba bayangkan gimana. Ya bersatu. Geser kiri. Rem
remnya lepas, angkat setengah, tahan, lurus aja setir. Kaki kanan nempel rem, ya lurus aja setirin, lurus, nah terus lagi setengah meter lagi. Nah, stop. Pastikan netral dulu. Buka pintunya 100 gitu aja, bilang 100.000 mas. Pertalit Pertalit. ini uangnya Pak. Nanti lah terus. Pencet yang A, yang depan. Nah. Kalau misalnya apa namanya, belajarnya pakai mobilnya sendiri gitu bisa nggak sih? Bisa. Pakai tes kit potong 20%. Jadi misalnya saya ngambil fast drive gitu nanti berarti berapa? Pakai nota atau enggak usah? Nggak usah. Bisa. Enggak usah, terima kasih. Hidupin dulu mesinnya ya. Oke, ya siap. Nomor 1 dulu ya. Paling penuh nomor 1. Ini nanti belok kiri, masih pelan-pelan ya. Setengah tahan. Iya. Begitu menurun kopling lagi. Kopling penuh, biarkan menurun pelan-pelan. Letingnya kiri, tahan rem. Tahan rem. Remnya sidik dikit. Nah, rem lagi. Remnya sedikit. Ngangkatnya secuil. Nah, kayak gitu, putar kiri, putar. Remnya lepas, koplingnya angkat. Tahan. Balas kanan, lihat kanan. Balas kanan, balas aja, balas. Hop. Nah, digas sidik, tahan. Oke, luruskan setirnya. Ya, digas dikit, yo. Ya, tambah lagi, gasnya sidik, stabil. Terus. Nah, stabilkan dulu. Lurus, tahan di situ. Tambah dikit gasnya. Nanti setelah agak datar baru ngoper. Tangan di sini dulu. Tangan kanan usahakan megang sendiri, tenang. Ya. Gas sedikit lagi. Nah, siap oper 2. Yuk. Angkat. Lepas koplingnya. Nah, digas sedikit, tahan. Ya, relax. Samping garis. Kiri sedikit. Gas kurangi. Ikuti garis. Kanan dikit. Ya. Lurus oper 3. Dorong, lepas, dorong. Antara lepas kopling ngegas itu lepas, jadi nggak ada jeda, tapi ngangkatnya juga susu, ngangkat koplingnya dan ngegasnya itu sama-sama susu. Jadi ya hasil ngangkat halus, hasil ngegas halus, tidak gajet gitu loh mobilnya. Nyendat. Nah, di sini memang hasil dari sebuah rekayasa dari diri kita untuk melakukan dengan baik gitu. Dan itu usahakan sesegera mungkin. Jadi mas, gas kurang sedikit, digas lembut. Mas, pada mobil putih dia mau belok itu tetap tenang, relax. Ya, tenang, relax. Ini suara apa Pak? Coba di dim lagi. Itu suara speaker itu. Yes. Ke kiri sedikit. Nah, lurus. Relax, megang sendiri selembut mungkin.
lurus. Nah, gas kurangi sedikit. Oke, terus. Tapi caranya gimana? Berarti jenengan ke sana atau gimana Ya, caranya? saya ke lokasi. Oh gitu ya. Soalnya kan saya nggak bisa bawa. Master ya terbiasa pakai mobil Saya ke di rumah lokasi. gitu. Mau langsung 4 jam, start jam 7 ya. Jam 7 udah start sampai sana. Sebelum jam 7 jauh udah sampai. Yang penting booking dulu kapan kayak gitu. Berarti misalnya fast drive kayak gini 4 jam berarti 350 dikurangi 20%. 70.000 gitu. Ya, kanan dikit. Nah, Berarti berapa sih? 280 gitu Pak berarti. Atau ada lagi? ya. Kanan dikit. Nah, lurus. Kiri. Luruskan. Ini daerah mana sih Pak? Pasekaran. Oh masih Pasekarang. Iya. Jauh banget luas banget ya berarti. Iya, Batang ini kan baru dari kota paling baru 3 kilo. Nah, Ini yang tol baru. ini tol, ini bawahi tol. Ini jalur Tanja, nanti kita kurangi guys, jaga jarak. Ya. Luruskan. Dulu teman saya berarti kan panjenengan mungkin ya Pak Sini. minati. Mbak Minati. Rumahnya mana itu? Tapi ya? Rumahnya gemuk itu Pak ya? Iya. Oh iya. Sama adiknya ya itu malahan. Yang dekat masjid itu ya rumahnya? Iya. Ya Mbak Minati. Punya Yaris dulu kalau nggak salah. Iya. Ya berarti benar soalnya kan. Oh tuh neng Aquarius gitu. Jadi dianya yang ini banget langsung. Terus pokoknya nganu uangnya sabar pol katanya gitu. Iya soalnya kan aku dulu pernah belajar tapi terus bertahun-tahun nggak pernah itu kan ibaratnya kayak lupa terus nggak ngerti ya semuanya. Terus jeng pokoknya jeng gitu. Ya kita itu istilahnya instruktur itu berbagi ilmu. Jadi kita menyampaikan ilmu itu karena kita sudah sekian puluh tahun belajar, otomatis untuk mengajar itu ya modal pertama harus sabar. Jadi Anda dalam posisi bisa ndak bisa, ya kita tidak menyalahkan Anda, tapi bagaimana mengkondisikan agar Anda bisa. Lagi di sinilah jam terbang dan perjalanan sekian puluh tahun kita sebagai pelatih, pengelola itu memang memaksa diri kita harus sabar, harus bijak, harus relax. Lah kita juga mematuhi atau mengikuti standar kompetensi. Jadi kita belajar itu kan ada arahan panduannya, Mas. Panduan belajar. Pelajarannya ini kayak gitu. Jadi kalau belajar itu orang yang belajar kok dimarahi instruktur itu karena instrukturnya ya katakan sebenarnya tidak ingin marah, cuma mengungkapkan sebuah kekesalan dirinya yang tidak pada tempatnya gitu loh. Sebab iya kan kalau ada orang kan yang cara belajarnya harus dimarahin baru bisa-bisa. enggak, aslinya enggak. Ada yang orang harus disabarin kan gitu Pak. Enggak, aslinya sebuah proses belajar itu tidak ada marah-marah. Iya. Tidak ada. Cuma kadang ini
bagaimana seorang guru atau pelatih itu punya sejuta cara, intinya gitu loh Mbak. Guys, kurangi. Kalau dalam metode pembelajaran itu tidak ada cara marah untuk orang jadi bisa, enggak Mbak, aslinya enggak ada. Cuma kadang apa ya, meluapkan. Kok bisa gini? Saya pada istri saya, anak-anak juga ajari ngasih, kadang ngomong kalau ngajari marah-marah gini-gini, lu ben kowe iso. Di lain waktu kan kita bisa ngajari, ya kowe guru kok SPD kok ngajari kayak ngomong takir ini malah. Lagi gini, yo. Berarti untuk kita yang banyak belajar lagi nyari cara gitu. Kalau saya berusaha seperti itu, karena apa ya? Guru-guru kita, senior-senior kita itu ngajar kita seperti ustadz gitu loh. Saya studi banding, belajar ke ibaratnya mbahnya guru-guru nyopir gitu loh. Kita kan punya asosiasi, APMI, ketemu beliau-beliau yang sudah katakan itu seorang pendidik senior, pelatih senior, dia itu seorang asesor, itu ketemu beliau itu kayak ustadz, kayak ngaji bahasanya menyejukkan. Jadi tidak ada intonasi kamu nggak bisa tak marahin, tidak ada, sama nggak ada kamu memarahi untuk bisa, tidak ada, nggak aslinya gitu. Itu versi saya gitu loh Mbak, versi saya begitu terus terang. Jadi ketemu siswa, contoh aja kemarin saya cerita tadi barusan, beberapa hari yang lalu, kalau kami punya pembelajaran orang tunarungu, coba kalau kita marah mereka nggak tahu kan, tapi kita itu mengajar dengan orang yang keterbatasan seperti, alhamdulillah bisa. Kita ciptakan metode namanya metode mental mempelajari anak tunarungu. Nah, saya memberitahu itu ini rem gas, kemudian dengan petunjuk tak, coba bayangin ibunya, orang tuanya itu sudah informasi kemana-mana, tidak ada yang berani ngajar, tidak ada. Telepon saya, Pak, ya insya Allah Bu, mari bersama-sama berdoa, berusaha. Saya tiap habis mari mau isya itu saya renungkan, ya Allah tolong saya dan anak ini gimana biar ini bisa. Kita semua itu hanya menyampaikan ilmu, semua Allah yang memberitahu dan menyampaikan. Kita itu hanya menyampaikan, ingat, bukannya membuat Anda bisa, tapi mengajarkan kok, menyampaikan. Berapa lama Pak? Dia ngambil paket berarti 12 kali 2 jam 12 kali 2 jam itu. Jadi ngambil paket 2 juta itu. Jadi alhamdulillah 3 kali terakhir kan sudah pakai mobil pickupnya sendiri itu, pakai carry, mobil carry, siap rem, siap kopling penuh dulu, kirim sedikit, remnya angkat, setengah koplingnya getar sedikit, tahan. Jadi kami tidak mengatakan dan tidak terbayangkan hal sulit dari orang itu, terus terang saya, tapi hanya selalu berpikir positif, caranya menjadi orang yang bisa. Jadi saya tidak membayangkan, aduh dia tidak memikirkan ketakutannya, tapi saya selalu berburu. Jadi kita itu sudah berusaha untuk selalu berpositif thinking, memunculkan kata positif, hal positif pada diri kita dan orang lain. Jadi disitulah yang menuntun mental kita, gas sedikit, tidak apa-apa. Nah, terus. Jadi ketika kita nyetir itu selalu munculin yang positif gitu loh. Jangan aduh gimana nih? Jangan bertanya, tapi kalimat perintah kerja, saya harus ini gitu loh. Jadi pikiran kita itu dalam kondisi bekerja. Nah, ayo pegang setir, relax, 93 pegang setirnya. Nah itu posisi siap untuk nyetirnya seperti itu, dorong kanan dikit. Terus. Jadi ketika ada situasi itu saya berhenti, saya nulis, medianya nulis, nggak menyampaikannya. Coba orang seperti itu aja alhamdulillah bisa, karena mau berubah dan mau bisa. Nah kadang kita lah yang harus bagaimana mengajak orang, mengevaluasi orang agar psikisnya itu siap. Pertama nyetir itu psikis. Gas sedikit. Nah, ancang-ancang, tambah sedikit lagi gasnya. Nah, stabil dan tenang. Lihat kanan 1 detik.
Jadi selalu sugesti dengan yang positif, sugesti yang positif. Lakukan dengan gerakan-gerakan positif. Terus. Ya kadang kita itu tergolong orang nekat sih belajar dari orang ya. Kita kan mobil kita itu mobil standar, di tempat lain kan mobil ada rem double Iya, semua. sudah. Nggak Ada rem doublenya, bahkan ada yang koplingnya double, gasnya double. jadi saya dipantau dari sana gitu. Kalau kita memang dari awal kita buka itu memang namanya metode nyetir dengan hati, defensive driving skill for life. Nah, bagaimana bertahan, skill bertahan nyetir untuk tetap hidup. Nah, jadi di sini tuh memaksimalkan pikiran perasaan. Jadi seolah-olah kita itu ya dipaksa. Nah, sentuh, pencet, sentuh, tekan kayak gitu. Sentuh, tekan, akan bunyinya kencang. Nah, jadi nyetir itu sebenarnya diawali dari mengelola diri kita dulu. Kelola diri kita, kendalikan diri kita, baru kendalikan mobil. Dah intinya di situ. Mobil itu hanya sebuah objek, alat. Kita lah sebagai subjek, kita lah yang harus bagaimana mengaturnya gitu loh. Maka segala sesuatu yang mungkin berkata sulit itu segera evaluasi. Oh, harus gini. Jadi kita yang harus mengolah. Jangan salahin mobil, aduh mobil saya gini. Ada orang itu belajar alasan, aduh Pak mobil saya gini. Ada orang itu, Pak mobilnya apa Pak? Ini, waduh mobil saya udah itu Pak, nggak mau. Ya wis monggo. Orang belajar itu bukan mobilnya apa, yang penting mobil alatnya sama. Mau pakai mobil apa pun bisa. Ada orang yang celeneh gini, Pak belajar pakai truk bisa. Biar Pak biayanya? Nih segini. Trailer bisa Pak? Bisa. Dia lihat harga takut. Loh belajar. Jangan berarti apa SIM-nya B berarti. Saya A, Mbak. Oh, Saya A. Dulu ketemu beberapa petugas di sana. Lah kowe ngajari apa? Mobil pribadi wis rasa di BW rasa usah. Ayo wis aku. Ya harusnya B2, cuma kita masih di mobil-mobil kecil. Kalau bisnisnya naik jadi supir trailer ngajari dia, kita tuntutan B2. Kalau bis gede lah, sementara memang pasar kita belum sampai ke situ. Jadi katakan daripada mubadir lah. Adik saya sopir ambulan tapi SIM-nya SIM B1. Wong SIM di Indonesia itu tidak mencerminkan itu 95% nembel. Orang nembel buat SIM. Jadi nyuwun sewu, SIM itu memang sah kita bisa mengemudi, tapi secara skill kalau dites ya 90% gagalnya. Kita pernah ikut uji kompetensi itu, orang yang puluhan tahun tiap hari nyetir entah dam disetir, ada gagal, banyak yang gagal nggak coba, padahal tiap hari sudah. Kenapa? Loh di situ loh. 61% kecelakaan di Indonesia itu penyebabnya SDM, sumber daya manusia. Kita kurangi. Kenapa? Manusianya kurang kompeten dan kurang beretika. Itu penyebabnya. Nah, ketika kita sudah berlalu lintas dan bawa mobil, kita itu harus mengatakan pada diri kita, aman dimulai dari saya. Saya harus membawa mobil sebaik mungkin dan beretika sebaik mungkin. Disitulah jadi pelopor berlalu lintas. Tapi dimulai dari diri sendiri. Karena kebanyakan kita sudah yang penting jalan gitu. Gak nyangka sama Wonotunggal ini. Saya nggak tahu daerah sini. Kalau ke Wonotunggal biasanya lewatnya yang sana itu loh Pak, yang Lihat bawah Pandansari. Ya nanti kita lewat sana. Gasnya stabil, tenang. Ketika tangan agak kaku belok, kurangi sidik. Tapi jangan kurangi banyak, sidik baik. Karena pas masih nanja. Kiri. Ya.
banyak dari kita lembaga pelatihan itu kan hanya berpikir nyari untung kan. Nggih, harus Kak. Untung. Betul. Saya tuh kan ngerasain di Kusuma Negara Nuwun Sewu ya, jadi merek itu. Jadi tuh apa ya? Ya, pokoknya saya nggak serk gitu loh. Sampai akhirnya saya minta tolong om saya buat melatih. Tapi om saya kan apa ya? Maksudnya kayak jiwanya tuh keras gitu loh, karena udah biasa di Jakarta, terus gitu-gitu mah sopir gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh kayak dibentak gitu loh. Iya. Jadinya itu enggak, maksudnya masalah kurang mas. Nah, ibu saya itu kan sejak almarhum nggak ada bapak, itu kan nggak ada yang bisa atau mobil itu ibaratnya kan jadi nganggur terus. Ibu tuh pengen biar gue bisa latihan mobil pit, mana misalnya neng di ibu ke karo kowe wae rasa golek-golek supir gas dikit nambah pelan-pelan, nambah lagi gasnya pelan-pelan, nambah pelan-pelan, nambah lagi ya, nambah lagi sedikit ya, lurus kanan aja. Kalau nggak ditambah nanti pulang semua. jadinya ya biar ada apa ya, ya harus bisa nyetir itu sebenarnya keterampilan yang wajib bisa Mbak. Ajarilah anakmu. Kalau dulu kan kayak memanah, berkuda kayak gitu ya. Nah sekarang ngajar ini yang naik mobil nyetir. Kami itu dulu iklan kan 200.000 bisa. Aku Semua Negara itu kan 150. Ya bukan ikut-ikutan, dia memang nyontoh versi kita iklannya. Kita itu 2013, 14 itu kan booming iklan 200.000 woman kan itu. Dia bukan berdiri terus iklannya melu-melu kita 150. Nah iya 150. jadi iklannya kan gitu. Cuma ya kita sih tidak pernah memanah orang. Ada orang itu ikut-ikutan iklan woman can drive kok. Saya dilihat di anu, ya udah enggak masalah. Rezeki sudah ada yang mengatur dan punya anu sendiri-sendiri kan gitu. Semua bertahan hidup itu terjadi di berbagai kota. Teman-teman kita dari seluruh Indonesia itu sering mempermasalahkan itu, kita itu punya pasar sendiri-sendiri. Ya udah, biar seleksi alam yang berjalan itu di semua kota. Memang kalau kayak gini kan jasa ya Pak, itu kan yang paling penting kan pelayanan. Iklan terampuh itu iklan dari mood ke mood kayak gitu. Itu. Jadi ketika orang di sana itu nanti tidak puas, nggak ini, ya dia akan cari tempat lain, cari rekomendasi. Nanti belok kanan itu Mbak. Ini belok kanan. Relax, tenang dulu, nggak usah keburu-buru. Soalnya di belakang ada truk. Jangan mikirin belakang. Anda pikirin saya itu mau belok kanan, saya nyalakan rating kanan, titik. Jangan mikir buri. Ya sekarang pelan-pelan, pelan-pelan, oper gigi 1, oper 1 aja, nggak usah berpikir. Nah, tak tarik, geser kiri, dorong lagi, ya angkat setengah, ya lepas pelan-pelan, biarkan pelan-pelan sampai sana, ya posisikan di samping garis putih, ya terus lurus saja tenang, ya digas dikit karena udah hijau, ya digas dikit, gas dikit, set, oper 2 sebelum belok. Sekarang angkat kopling lagi. Lihat belakang, jorong kanan. Ya, angkat kopling. Iya, terus tahan dulu. Terus. Kopling penuh lagi. Tahan rem dikit. Ya. Remnya angkat dikit, maju lagi pelan-pelan. Terus maju pelan-pelan. Rem sedikit, tetap maju pelan-pelan. Iya, tengok kiri, remnya angkat pelan-pelan. Balas kiri, tengok kiri, koplingnya lepas. Ya, balas. Nah, sampai bunyi klek itu berarti posisi setir lurus gitu Pak. Itu tadi ratingnya mati sendiri kalau habis belok kiri. Belok itu suara rating mati. Ketika kita belok lebih setengah putaran itu nanti rating akan mati sendiri Mas. Jadi ketika belok menurun tadi, setelah menurun itu kopling lagi, kendalikan pakai rem. Kaki kanan nempel rem dulu. Sebelum belok, stay lurus, oper 3 dulu. Ya, stay lurus, direm sedikit kalau ragu-ragu. Belok sedikit ragu, tahan rem. Sekarang kita usaha itu intinya istilahnya ya tadi rezeki udah ada yang ngatur.
Jadi udah harus pasrah aja. Kalau saya sekarang pasrah aja mbak. Ya Allah, memang rezeki saya. Udah enggak berpikiran negatif ngurusin orang lain itu enggak. Lah kalau orang lain biarin aja. Nah kayak gini, ya wis main lah, cuma gitu. Nah. Jadi udah berusaha berpositif, berprasangka baik aja. Kirim sidik. Kita nggak usah capek-capek ngoreksi dan nyari kesalahan orang, tapi bagaimana berpikir untuk diri kita, mensyukuri apa yang ada. Kirim sidik sebelum nikung. Nah, serong, ketiga remnya angkat sidik. Kanan dikit. Ya harus dipandang. Truknya tuh kayak mau nabrak. Kirim sidik makanya. Patokannya tetap merasa di samping garis. Serong kiri sedikit, tenang aja, dia orang normal. Terus nambah rem, gerak rileks. Nah, kanan, kiri sedikit, lebih rileks gerak. Seperti banyak makan karet, biar tangannya fleksibel, elastis, santai. Terus kiri mau berhenti, kopling penuh. Nah, minggir seminggir-minggirnya dulu, lurus. Rame angkat, koplingnya penuh, kiri lagi, luruskan, stop, op. Nah, persatu dulu, putar kanan pol dulu, netral dulu, pol mentok, baru riteng kanan nyalakan. Ya kosong, angkat setengah, tahan. Terus cukup. Terus kopling penuh, balas kiri, balas. Ya angkat setengah, luruskan. Iya, pas koplingnya. Digas pelan lagi. Baru ketawa. Kenapa ketawa? Aduh, tegang sampai lapar. Udah sabar dulu. Bentar lagi. Sabar dulu, set. Lompat. Tahan kiri, tarik. Kalau keburu netral ya geser kiri lagi. Oke, kurangnya lepas. Terus lurus. Ya, rating kiri, mau belok kiri. Kopling penuh. Angkat remnya, nempel aja. Jangan dulu. Nah, putar di sini ya, setengah koplingnya. Ikuti garis. Putar lagi. Kopling penuh lagi. Balas kanan pelan. Ikuti garis. Tahan dulu. Nah, lurusin. Oke, terus kiri sedikit. Nah, luruskan. Pada dari kanan. Kanan dikit pas garis, hindari pasir. Kayaknya emang paling enak lepas sepatu ya Pak. Ya enggak, sebenarnya enggak masalah. Soalnya tak keringetan mungkin karena Mau berhenti, tegang ya. mau berhenti, rating kiri. Ya, pelan-pelan, kopling penuh, direm pelan. Hop, stop. Nah, sekarang kita mau mundur. Mundur. Itu lihat pinggir jalan. Nah, setirnya lurus aja, mundur pelan-pelan. Ini kalau mundur berarti remnya Lepas aja, jaga-jaga nempel kok. Kanan itu longgar, konsentrasinya di kiri. Ya, sedikit tahan. Nah, lurus aja. Lurus saja terus.
Kopling penuh, kopling. Tengok kanan 1 detik. Aman. Tengok kiri lagi, angkat lagi pelan. Nanti kalau nyetir itu justru enak pakai sepatu atau sandal. Kiri sidik. Kiri itu berarti ininya ke kiri. Iya. Oh. Coba jarum kiri. Nah, hasilnya lihat. Kan dia minggir. Oh, pakai minggir kan? Nah, luruskan. Ya. Terus. Kopling lagi terlalu kencang. Ya, secuil aja. Terus. Mundur lagi pelan, angkat sedikit tahan. Kopling, jalan kanan itu nyerang kanan. Jadi mobilnya melebar. Hop, ya maju lagi. Nomor 1. Maju pelan lurus aja majunya. Lurus. Stop, berhenti. Hop, kopling rem. Ya, pergi mundur. Kita mau mundur, mau parkir tuh. Belok kiri naik itu, mama garasinya di situ. Aduh. Ya, geser kanan tarik. Nah, mundur sampai buntutnya hampir sejajar pinggir jalan itu. Mundur lurus aja dulu. Pelan-pelan. Remnya nempel aja, jangan ditekan. Ya, sampai roda kiri belakang itu sejajar pinggir jalan. Selalu aja pinggirnya pintu kalau gerbang. Terus Bob. Sekarang putar kiri pol sendiri. Putar aja pol dulu. Pol mentok. Nah, nanti kalau roda belakang masuk naik, biar lurus hadap sana terus berhenti. Yuk, angkat pelan koplingnya. Jangan ragu. Yuk, biarkan naik. Angkat jangan ragu. Angkat. Tek. Nah, setirnya tahan dulu. Biarkan naik, begitu lurus berhenti. Terus biarkan naik, angkat dikit lagi. Terus biarkan naik, angkat dikit lagi, jangan ragu. Terus biarkan lurus, begitu lurus berhenti. Stop. Nah, kopling rem dulu. Balas kanan 2 putaran dulu. 1, 2, hop. Nah, mainkan setengah dulu baru lepas rem. Setengah. Getar tahan. Nah, pelan-pelan jangan dihentak. Kopling penuh. Nah, remnya angkat, mundur lagi dikit-dikit. Kopling penuh. Koplingnya penuh, tekan. Nah, angkat sidik. Nah, angkat sidik, mundur lagi 1 meter. Kopling penuh. Rem. Nah, ini contoh masuk garasi. Netralin dulu. Sekarang keluarnya nomor 1 dulu. Oke, biru. Main setengah, begitu roda menurun, ngopling, tahan rem untuk muter kiri ya. Main setengah dulu kanan aja. Nanti biar Maksudnya ke sana. nanti belok kiri, maju dulu. Setengah ya, biarkan maju. Halus teman ngangkat deh. Terus nggak apa-apa, kita masih di pinggir kok. Iya naik terus. Lihat kita kan bukan mau nabrak. Nah, kopling penuh, tahan rem, putar. Jadi telat nih, ya angkat setengah tahan. Kopling penuh, balas kanan ikuti garis. Nah, jadi permainan kopling rem itu harus kadang sesuai situasi. Kanan lagi. Nah, luruskan. Digas pelan-pelan. Ya. Lurus seperti 2. Lurus dulu baru apa? Terus. Nah, itu ngangkat jangan. Selalu mengangkat kopling itu sesempurna mungkin agar efek-efek mati membentak itu nggak terjadi. Khususnya nanti kalau ada di jalan ramai, tanjakan, momen itu sudah membekas dalam hati. Jadi permainan itu sudah rasakan, itu sudah membuat nyaman. Karena hal-hal itu memicu kepanikan nanti, ketakutan, kepanikan, kesulitan jadinya. Kalau tikungan siku itu berarti 2 putaran Pak? Apa? 2 putaran. 2 putaran.
klakson waspada dari kanan, jangan terlalu lebar di belakang dan waspada. Nah. Seperti tadi belok-belok di Kertoharjo itu kan beloknya tajam-tajam. Nah, memposisikan itu kecepatan pas sehingga momen belok itu pas. Lurus sampai garis. Berhentinya mau di mana nanti? Di dalam kampus. Oke. Tapi saya pengen beli makan dulu. Beli makan dulu kok Pak. Apa Kurangi gas. Garis kecut, kurangi gas. Nanti keluar lagi enggak apa-apa kalau beli. Tak tinggal beli makan dari sana. Terus kanan sini. Nah, saya halus nih guys, saya halus. Di dalam nggak ada kantin loh. kantinnya kan tutup ini pandemi. Oh, tutup ya. Terus kanan sini. Nah, terus kiri. Nggak kejauhan ratingnya di sini. Kasih kurangi sedikit. Nah, kasih kurangi sedikit. Jadi kita itu pelan-pelan untuk membaca keadaan di depan untuk ancang-ancang beloknya, istilahnya gitu. Jadi bukan jauh nggak kejauhan. Jadi orang ini jalur kencang masalahnya. Jadi orang di belakang kita harus tahu bahwa kita mau ke kanan gitu. Gas kurangi dulu. Ini nggak digas. Gas kurangi dulu. Berarti kopling kalau sudah oper satu dulu. Oper satu dulu. Ya. Kiran sini. Ini ditutup ya. Oh iya Jumatan ya. Maju lagi nanti muter balik enggak apa. Maju lagi, maju dulu. Stop di sini. Nah, stop. Settingnya kanan. Maju dikit lagi. 1 meter lagi. Hop. Nah, putar kanan pol dulu sendiri, mentok. Pol mentok. Ya, angkat setengah tahan sekarang. Nah, tahan dikit biar tetap gerak, setengah tahan, jangan ragu. Nah, tetap gerak, terus lihat aja ujung kiri, lihat aja ujung depan kiri. Terus begitu hampir lurus kopling penuh balas kiri 2 putaran ya, maju sampai gerobak itu agak kiri sedikit, koplingnya penuh jangan diangkat, jangan minggir, tahan dulu balas kanan, stop stay lurus. Nah sekarang mundur, balas kiri, stop ya, sekarang mundur ya. Nah, putar kiri, lihat kiri, hop, biarkan mepet, ya mundur pelan-pelan biar buntutnya mepet. Angkat sedikit, tahan. Mulainya mainkan. Angkat lagi. Nah, biar mepet dulu. Kopling, stop. Garis kanan sendiri. Lagi 1 putaran lagi. Nah, pelan-pelan temukan posisi mobil lurus sejajar pinggir jalan, yuk. Remnya nempel aja, angkat kuping dikit, tahan. Begitu sejajar berhenti. Angkat dikit kuplingnya. Angkat, jangan ragu. Angkat. Nah, tahan dulu pelan-pelan terus. Angkat lagi. Terus hampir lurus, kopling penuh, rem. Nah, sedikit lagi, mundur dikit lagi, jangan direm,
Hop, stop. Nah, kopling penuh, balas kiri 1 putaran. Ya, mundur pelan-pelan sekarang. Remnya lepas, nempel tok aja. Ya, angkat dikit. Nah, sampai itu deket. Nah. Terus, kopling penuh. Ya, pastikan netral. Netral. Koplingnya penuh. Nah, handremnya tarik dulu. Nah, lain kali kalau handrem nggak usah dipenyet langsung. Ya, koplingnya lepas, remnya lepas, penapas dulu. Hilangkan beban-beban yang diingat, yang positif, yang baik ketika nyetir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Banyak sih. Iya, tanya biar bisa terjawab satu-satu. Tadi itu kan pas ceritanya garasi itu sih Pak, Ya, itu berarti posisi mobil biar jadi siku itu berarti harus diputar 2 kali putaran. nah, karena belok kiri, putar kiri mentok. Kiri Ini misalnya pol. saya mau ke kampus itu ke dalam tapi mundur berarti ini kayak gini. Ya, ini ya nanti. Cuma itu mundur dulu. Iya, maksudnya. Rodane Mm. lewati pojokan itu sedikit dulu. Jadi ditemukan titik beloknya dulu. Mundur, roda kiri itu lewati pojokan itu dulu sidik. Pojokan tikungan belok Iya, masuk. itu kan pojokan trotoar itu. Nah, kira-kira lewati sak roda lah. Baru muter kiri pol. Nah, Berhenti baru muter muter kiri. kiri pol. Kemudian gerak pelan-pelan. Pelan-pelan, pertama kiri kan udah aman, lihat belakang kanan. Belakang kanan masuk, begitu lurus madhep timur berhenti dulu. Rodanya kan begini. Untuk meluruskan dulu. Nah, lurus. Baris kanan 2 putaran. Baru masuk mundur. Gitu. Ada lagi. Terus kalau mundur cuma itu tadi karena belum pernah praktek mundur baru Tak kira sudah. belum tahu. Belum. Ya, kuncinya di permainan itu pelan, rileks, jangan buru-buru. Pokoknya berarti ada apa? Kopling dulu baru rem. Ya, Kalau posisinya pelan. pelan kopling penuh, rem, kopling penuh. Kalau rem. posisinya banter berarti rem, Rem dulu. baru kopling kurangi gigi. Apa nggak usah? Kalau di situ harus ngurangi, ya ngurangi. Hmm. Kalau harus berhenti, ya berhenti dulu gitu. Jadi pertimbangkan, oh ini lampu merah, saya gigi 4 tadi, ya berhenti dulu aja. Terus berarti langsung Karena lampu merahnya masih lama, netral dulu. Tapi kalau lampu merahnya kok, oh ini 10 detik lagi hijau, segera oper 1.